Video ini adalah paruh kedua dari video tentang Shopee Haul dan pola konsumtif seseorang dalam berbelanja. Kalau kamu ingin dapat penjelasan apa itu Shopee Haul dan haul-haul lainnya, silakan klik video pertama di description box ya. Menonton Shopee Haul atau orang-orang unboxing barang belanjaan emang seru. Tapi apakah mungkin Shopee Haul bisa bikin kita konsumtif? Katanya sih bisa jadi begitu. Lalu, mengapa kita jadi terlalu konsumtif? Yang pertama, conspicuous consumption. Konsep ini dikembangkan oleh ekonom Thorstein Veblen yang bilang perilaku konsumsi dimotivasi sepenuhnya oleh faktor sosial. Beberapa pakar bilang, conspicuous consumption itu adalah kapitalisme yang mendorong materialisme ketika masyarakat menjadi lebih maju. Ya, manusia memang makhluk sosial, tapi terkait konsumsi tidak sesederhana itu. Manusia melakukan konsumsi karena beberapa motif, tidak hanya untuk memaksimalkan fungsi utilitas individu, tetapi hanya untuk mengesankan orang lain. Singkat cerita, orang beli produk hanya karena ingin pamer kekayaan, kemakmuran, dan selera. Intinya, motivasi belanja cuma status sosial, prestis, atau kekayaan. Dan itu dinyatakan dalam jurnal internasional yang meneliti tentang perilaku konsumtif para mahasiswa di Jakarta. Jadi, semua karena status sosial yang bikin consumptive behavior. Kamu konsumtif bukan karena kebutuhanmu, tapi karena pengen kelihatan keren, mendapat pengakuan dari orang lain, dan ingin dihargai, diberikan perhatian akan keberadaannya. Iya, kamu bisa jadi konsumtif karena kamu tidak percaya diri. Yang kedua, alasannya adalah kamu lagi bosan. TikTok adalah satu alternatif dikala bosan. Kita bisa melihat orang menyalurkan hobi, kreativitas mereka di platform ini. Tapi banyak juga pengguna TikTok yang ingin dapat viewers banyak dan terkenal. Salah satu caranya adalah dengan masuk FYP atau For Your Page TikTok. Untuk masuk FYP TikTok, haruslah video viral yang banyak views dan likes. Nah, salah satu cara yang sering trending dan viral adalah tagar Shopee Haul. Yes, nggak cuma di YouTube, Shopee Haul juga ada di TikTok. Apalagi saat pandemi ini, banyak orang lebih sering di rumah aja, stay at home, dan aktivitas yang sering dilakukan ketika bosan ya scrolling sosial media, nonton YouTube, TikTokan di rumah. Yes, bisa jadi karena kamu bosan itulah kamu jadi tidak sengaja beli barang-barang hasil screening Shopee Haul kamu di rumah. Yang ketiga adalah menarik perhatian lawan jenis. Loh kok sejauh itu ya? Dalam sebuah artikel berjudul Why Do Overconsume dari United Nations University, salah satu alasan kenapa kita selalu ingin punya barang lebih banyak adalah karena kita ingin menarik perhatian lawan jenis. Pola konsumsi masyarakat premodern atau masyarakat primitif yang cenderung selalu pengen punya banyak stok makanan untuk bertahan hidup. Nah, apa sih kaitannya dengan menarik perhatian lawan jenis? Jadi, salah satu kebutuhan dasar manusia selain makan adalah mendapatkan partner untuk bereproduksi. Jadi, siapa saja yang punya kemampuan lebih untuk mengumpulkan barang atau makanan akan terlihat lebih menarik bagi pasangannya. Penelitian terhadap orang di berbagai budaya menyatakan kalau orang biasanya lebih memilih calon partner yang punya status sosial lebih tinggi, punya kemampuan mengumpulkan berbagai resources. Sama kayak burung jantan yang untuk menarik perhatian lawan jenisnya membangun sarang yang lebih besar dan colorful. Penelitian mengatakan kalau orang beli barang seperti mobil, perhiasan mewah dengan tujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Yang keempat adalah karena sebenarnya kita tidak get along well dengan orang lain. Manusia tidak hanya social being, manusia punya kecenderungan untuk antisosial. Antisosial ini adalah salah satunya ditandai dengan sikap kompetisi, dan kompetisi bisa berhubungan dengan konsumsi. Konsumsi ini bisa menghasilkan hierarki sosial bergantung pada kemampuan mengumpulkan sumber daya. Ide tentang kami dan mereka sudah tercipta karena sejak zaman prasejarah pun manusia hidup berkelompok dan bersaing atau bermusuhan satu sama lain untuk mendapatkan teritori dan makanan. Dalam persaingan itu, tercipta hierarki di mana siapapun yang lebih kuat adalah ia yang mampu mengontrol relationship atau sumber daya. Dengan kemampuan mengontrol sumber daya alias punya kekuatan sumber daya dibanding yang lainnya, individu itu lebih berkuasa dan menang secara persaingan. Tidak heran, manusia cenderung bersikap ingin terus-menerus mengumpulkan uang dan harta, barang dan apapun itu sebagai sumber daya untuk merasa unggul dan menang di antara manusia-manusia lainnya. Yang kelima adalah kemudahan berbelanja. Dengan mudahnya, kita bisa mengakses internet dan berbelanja secara online. Kita memilih barang, memasukkannya ke dalam keranjang virtual, dan membayarnya secara virtual juga. Sungguh amat mudah. Kemudian bertransaksi ini bisa jadi dampak bagi intensitas belanja kita. Tanpa sadar, kita jadi sering berbelanja. Bahkan dikala bosan, tanpa sengaja pun saya kadang malah membuka aplikasi marketplace yang ada di ponsel saya. Sungguh ini sangat berbahaya. Meskipun video-video Shopee Haul cukup bermanfaat bagi sebagian besar orang, tapi kalau tidak hati-hati bisa membuat kita jadi boros. Kita bisa jadi bakalan tergoda untuk membeli barang-barang yang terlihat bagus, padahal bisa jadi kita tidak membutuhkannya. Tips supaya tidak konsumtif ketika banyak Shopee Haul di mana-mana.
Yang pertama, tentukan tujuan finansial lebih dahulu. Agar aliran pengeluaranmu tetap terjaga, kamu perlu menentukan tujuan finansialmu. Dengan adanya tujuan, kamu bisa lebih berpegang teguh untuk mencapai tujuanmu. Misalnya, kalau kamu bertujuan untuk memiliki dana pendidikan, kamu tidak tergiur untuk membelanjakannya untuk kebutuhan di luar dana pendidikan. Dengan adanya tujuan, kamu akan lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk berbelanja barang. Yang kedua, pisahkan tabungan dan langsung nabung di awal. Setelah punya tujuan finansial, buatlah pos-pos keuangan. Berdasarkan tujuan finansial itu, kemudian buatlah akun tersendiri sesuai dengan tujuan-tujuan finansial itu. Kunci tabungan itu alias simpan di tempat di mana kamu tidak bisa mengambilnya kecuali jika tujuan finansialmu tercapai. Lalu, jika kamu menerima uang dan pendapatan, langsung setor ke rekening tabunganmu alias tabunglah di awal atau segera simpan uang di tabungan. Jangan lupa untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk setiap kebutuhanmu secara berkala, misalnya setiap hari, minggu, atau bulanan. Jadi, kamu tahu batasan untuk berbelanja. Misalnya, jatah kamu belanja atau jajan insidental cuma 300.000 dalam sebulan ini. Berpegang teguhlah pada itu. Yang ketiga, buat akses ke aplikasi belanja atau keuangan semakin sulit. Simpan aplikasi marketplace-mu di folder-folder khusus. Kalau bisa di dalam folder yang terkunci dengan password. Atau kalau kamu betul-betul sulit menahan dirimu, buang aplikasinya dari ponselmu. Kalau kamu betul-betul mendesak untuk berbelanja, gunakan aplikasi itu di komputer atau berbelanjalah secara online. Pokoknya, buatlah agar aplikasi untuk belanjamu itu semakin sulit dibuka, sehingga menghindarkan dirimu tanpa sengaja membukanya ketika kamu sedang bosan. Yang keempat, berlatih mindful buying alias beli kalau butuh aja. Beberapa cara untuk melatih kemampuan mindful buying kita, jangan beli produk hanya karena murah atau diskon. Semurah apapun itu pokoknya jangan beli. Karena kalau memang tidak sesuai kebutuhanmu, barang yang kamu beli dengan harga murah itu malah tidak terpakai. Kamu bisa jadi rugi 3 kali. Rugi uang, rugi merasa bersalah karena tidak pernah memakainya, rugi tempat karena barang yang dibeli dan tidak terpakai itu pasti menghabiskan space di rumahmu. Terus lupakanlah gimmick. Kadang beberapa produk itu bergimmick. Kalau perempuan nih misalnya, produk favoritmu menawarkan lipstik wangi-wangi tertentu. Coba pikir deh, perlu nggak sih kamu membeli lipstik ini? Sepenting apa sih lipstik wangi kamu dibanding lipstik-lipstik warna kesukaan kamu yang lainnya yang sudah lama kamu miliki? Terus nih, jangan sering tergoda limited edition atau hype. Iya nih, beberapa merek atau produk sering mengeluarkan edisi terbatas alias limited edition. Nggak usah beli barang-barang seperti itu karena kamu tidak akan pernah betul-betul membutuhkan barang-barang limited edition atau hype. Terus, cobalah sering-sering merapikan barang dan mengintip koleksi kita. Cara ini mungkin paling gampang untuk sebagian besar orang. Semakin sering kita merapikan barang, maka semakin sadar kita betapa banyak barang kita punya, tapi tidak kita gunakan dan teronggok begitu saja. Kamu bisa merapikan pakaian atau barang-barang di rumah minimal seminggu sekali. Cek tanggal kadaluarsa setiap barang yang kamu punya, terutama barang konsumsi. Setelah sadar betapa banyaknya barang yang kamu simpan, kamu tidak akan tergoda setelah influencer kesayangan kamu bilang, enak banget nih, mau meninggal dan lain sebagainya. Yang keenam, selektif cari influencer atau YouTuber. Di dalam fenomena Shopee Haul, saya rasa tidak semuanya influencer atau YouTuber berniat untuk bikin kita kebobolan dompet alias bokek karena berbelanja online. Beberapa memang mungkin genuine dan punya tujuan informatif bikin kita aware dan waspada saat belanja. Jadi, pilih haulers atau YouTuber atau influencer yang kasih opini sepertinya seobjektif mungkin. Kamu bisa melihat kok dari cara mereka membahas dan argumen-argumen mereka soal barang yang mereka beli. Kalau bisa, pilih haulers yang tidak bersponsor ya, biar penilaian alias review mereka objektif. Sebenarnya tidak masalah sih untuk mereka yang menerima sponsor, tapi pilih yang mengakui kalau video mereka itu disponsori brand atau merek tertentu. Yang ketujuh nih, nonton video anti-haul sesekali biar sadar. Cobalah sesekali nonton video anti-haul untuk mendapatkan inspirasi atau sudut pandang yang berbeda. Konsep anti-haul ini kurang lebih sama dengan haul biasa yang memamerkan produk-produk yang telah mereka beli. Kadang komentar-komentar mereka cenderung penuh hiperbola. Bedanya, biasanya barang yang dipamerkan cuma foto, dan beberapa kalimat yang paling sering keluar dari para anti-haulers ini adalah I don't need it and I'm not gonna buy it. Katanya, pencetus pertama dari anti-hauler video ini adalah Amber's Beauty Chair yang dipopulerkan oleh Kimberly Clark. Nah oke, saya nggak tahu sebenarnya segmen produk lainnya, tapi apakah YouTubers atau influencer Indonesia sudah pernah ada yang membuat video anti-haul? Please komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau ada kritik dan saran, silahkan kirim di kolom komentar.